Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan takbir maghrib. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, walafiat serta iman dan Islam. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dari majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering kita baca, terutama di akhir-akhir doa. Dan doa ini sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita kenal dengan doa sapu dan jagat. Doa apa namanya sapu jagat? Pembersih. Doanya yang kita kenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ kita artikan, ya Allah, anugerahi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindari kami dari api neraka. Itu doa yang kita minta kepada Allah. Walaupun imam sholat mendoakan, walaupun kita doa sendiri, pasti doa penutupnya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar mendapat anugerah kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan apa yang di dunia? Semuanya, seluruhnya ketika kita hidup masih di dunia. Baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, terutama diri kita, badan kita, minta kebaikan. Di dunia Allah kasih kebebasan, terserah kita mau ngapain, bebas. Kita mau cari pekerjaan, bebas. Kita mau jadi pemimpin di pemerintahan, jadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, bupati, lurah, RW, RT, terakhir. Terserah, bebas. Sebesar-besarnya. Dan namanya kita hidup dunia pasti punya cita-cita. Kita mau jadi pengusaha, jadi pengusaha yang baik, menjadi pemimpin negara, jadi pemimpin negara yang baik. Semuanya. Dalam rezeki itu sama. Jadi kebaikan dunia ini melingkup semuanya, bukan satu bidang saja, tapi semua. Kita minta kebaikan. Ketika kita sekarang mau melamar kerja, misalkan di perusahaan, jadi karyawan yang baik. Tapi semua itu di kehidupan dunia harus diiringi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kebaikan di dunia. Tapi kalau kita tidak diiringi dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka nanti Allah tidak akan kasih kebaikan. Nanti ada aja rezekinya pun
kehidupan dunia. Nah itu wajib kita syukuri. Bagaimana? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berdampingan. Ada satu cerita yang bisa angkat. Ada seseorang di kehidupan dunianya, dia mengejar kepintaran dunia. Dia seorang profesor, seorang dokter. Ketika dia sudah berumah tangga, dia menciptakan keluarganya agar menjadi seorang seperti dia. Mau jadi dokter, jadi pengusaha. Anaknya di sini. Terus, ketika dewasa, anaknya sudah pintar, pergi ke luar negeri. Anaknya berumah tangga di luar negeri. Sukses, dia menciptakan keluarganya, anaknya itu sukses di dunia seperti bapaknya. Namun ketika orang tuanya sakit, jadi istrinya sakit, ibunya anak sakit, sampai meninggal dunia, anaknya nggak datang. Dia berpikir, kenapa kamu nggak datang? Alasannya sibuk, seminar, karena sudah disibukkan dengan dunia kerja. Lupa. Padahal kalau orang sukses tinggal naik pesawat 3 jam 4 jam datang. Sampai sakit, dari sakit sampai meninggal dunia, itu anak-anak sampai dikubur pun nggak ada. Udah biar itu aja. Maka ketika sudah meninggal dunia, istrinya dan tinggal suaminya, tinggal sendiri, bengong di rumah, ada siapa-siapa, dan tadinya berempat dengan keluarga, 2 anaknya pindah ke luar negeri, tinggal istrinya meninggal, udah bengong di rumah. Dia mikir, akhirnya dia sempat tobat, dalam arti dia mencoba ke ulama. Dia ceritakan semuanya begini-begini. Akhirnya apa yang dia ajarkan kepada anaknya itu salah. Benar di dunia, tapi dalam hal ketakwaan kepada Allah dia tidak ajarkan, tidak dididik. Jadi diciptakan anaknya supaya cinta dunia tanpa dididik ketakwaan. Makanya dia berpikir, akhirnya sampai dia meninggal dunia pun anaknya kan, tapi dia akhirnya beribadah kepada Allah. Di dalam akhir-akhir masanya, ketika sudah ditinggal istrinya, akhirnya dia beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat karena apa yang sudah dia ciptakan ke keluarganya salah dalam hal untuk ibadah. Nah, itu kebaikan yang harus kita dikasih kepada Allah, harus kita benar-benar. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini nantinya bawa kita baik ke dalam akhirat. Kita minta kebaikan dunia akhirat. Akhiratnya apa? Dimudahkan nanti kita di yaumil hisab. Kita dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu terjadi ketika kita masih di dunia. Maka patokan di akhirat di dunia. Jadi jangan sampai ada istilah kita mengejar akhirat tapi dunia dilupakan. Gak bisa gitu juga. Kalau menciptakan dunia, ya makanya ketika kita hidup dunia, ikuti apa yang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang kita minta doa kepada Allah itu dalam satu derajat kebaikan dalam segi apapun bisa terpenuhi. Nah, ketika nanti di akhirat kita minta kebaikan. Kenapa? Amal kita di dunia diadakan nanti dalam pertanyaan di yaumil hisab. Karena perjalanan kita ketika kita sudah mati masih panjang, ya. Yang sudah pernah saya sampaikan di subuh kemarin, itu perjalanan kita masih panjang. Nah, kita ini alam terakhir nih, alam dunia sebelum kita masuk ke alam kubur. Nah, di dunia ini penentuan selama 63 tahun kita hidup di dunia, awal kita udah semangat, itu kita yang tahu. Ya, taruhlah ke 30 kita masih bakar, masih bekal.
30 untuk keluarga biasanya tobat, sering ke masjid supaya alhamdulillah. Nah dari 30 ke 30 berarti 30 tahun. Nah 30 tahun itu ibadah kita yang tahu. Seberapa besar kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai nanti di akhirat. Nah kira-kira ketika di akhirat sudah bisa belum? Kan begitu pertanyaannya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita masih hidup di dunia, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, jangan sia-siakan. Karena hidup di dunia cuma sekali, udah meninggal ya udah, nggak bisa balik lagi. Ya, kecuali orang mati suri tuh, kalau Allah izinkan hidup lagi. Ya, kan ada yang cerita ya mati suri hidup lagi, tapi dalam mati suri itu apa ya? Ngeliat orang, siksa-siksa, dikasih tahu gitu maksudnya. Nah itu ada, ya. Mati seharian tapi sore bangun, nah, itu ada. Padahal merasa dia lama, padahal dari dulu agak salah, cuma 3 jam, tapi merasa dia lama. Dilihat di sini, ya. Kalau saya dengar cerita dari teman-teman saya yang suka mati suri itu, ya begitu. Diajak jalan sama dia, dikasih tahu ini akibatnya kalau dunia sering pelit, misalkan nggak pernah sodako, misalkan sering ribut sama tetangga, dikasih tahu tuh. Nah biasanya dia berubah, kalau udah dikasih tahu berubah, dia tahu. Itu makanya jarang-jarang kita diberi kesempatan seperti itu. Itu kalau balik lagi, kalau mau balik lagi udah masalah. Hitung-hitungan aja kita dalam kubur. Karena kita mau udah berdarah, ke dunia nggak bisa mati, mau apa ya? Nah, jadi itu kita berdoa kepada Allah di akhir itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya minimal kita tahu artinya doa. Karena kita asal doa tapi nggak tahu artinya. Tapi benar tahu tuh, ya. Karena doa umum ya, harus tahu maknanya apa ya, seperti itu. Kita berikan kebaikan, tapi diiringi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan di dunia dan nanti di akhirat diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca surat Al-Fatihah, kita akan untuk diri kita semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan diri kita dan keluarga kita, dan kita doakan tetangga kita yang masih sakit, mungkin masih diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diangkat penyakitnya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang masih terus berjuang, kita tetap berdoa bersama Muslim, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Taburi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana, dan doa dari saya kepada saudara-saudara yang mengikuti ataupun menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan dan kesehatan, juga kelancaran rezeki dan usaha, serta penghasilan finansial yang banyak, halal barokah, manfaat di dunia akhirat, dan juga dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan juga semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keistiqomahan program DKM Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Gunung 2 RW 021, yaitu setelah pada maghrib untuk membaca surat Al-Mulk atau Tabarok, insyaallah. Saya balik setengah 2 ini. Emang ntar malam sholat gerhana. Gerhana mau sholat gerhana apa enggak Pak Iwan? Ya tadi itu saya telepon dari Raka. Dia udah ngasih tangannya, benar saya. Maksudnya dia nanyain mau enggak? Atau kemana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا
اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فسيعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي